Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini saya banyak melihat video berseliweran di front page YouTube saya itu mengenai Ade Armando yang sedang sibuk mengklarifikasi dan membantah bahwa dirinya itu bukanlah orang yang pertama kali memotong ceramahnya Pak Yusuf Kalla. Karena Pak Yusuf Kalla itu menghadapi permasalahan ini dengan serius ya. Saat video ini dibuat, Pak Yusuf Kalla itu sudah mengeluarkan konferensi pers, malah dengan mengundang tokoh-tokoh yang saat terjadi konflik di Poso itu dihadirkan ya, menghadirkan beliau-beliau, dan ada perspektif konflik dari orang yang memang mengalaminya, dan permasalahan itu clear ya, malah nama Ade Armando itu disebut. Nah, untuk mengclearkan permasalahannya, karena cukup gentle saya kira ya, Ade Armando di sini tidak menghapus video yang kontroversial itu. Ditonton sudah 200.000 kali ditonton lebih, dan saya sudah melihat sebagian besarnya, dan saya akan membuktikan di sini bahwa Ade Armando itu memang memiliki niatan jahat untuk memecah belah, atau setidaknya begitu ya, untuk membuat suatu narasi yang riuh rendah. Akan kita buktikan. Nah, jadi alurnya itu saya melihat ada 3 ya. Satu adalah yang bertanggung jawab memotong bagian ini, yaitu bagian 53 detik dari 40 menit lebih yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Kalla. Kemudian kedua adalah memberikan framing. Itu alur kedua. Kemudian yang ketiga penyebaran framing ini. Nah, yang dipermasalahkan di sini yang tentu begitu ya, adalah siapa yang pertama kali memotong. Itu yang dipermasalahkan. Dan sampai saat ini belum ada titik terang nih, siapa yang pertama kali memotong. Bagi saya, entah bagi teman-teman yang menonton, kalau ada informasi silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Yang memberi framing, yang memberi narasi negatif itu sudah jelas, akan kita buktikan di sini siapa, si Ade Armando. Kemudian yang menyebarkan itu siapa? Para termul. Nah, kemudian yang dipermasalahkan oleh Pak Yusuf Kalla itu siapa? Nah, Pak Yusuf Kalla di sini mempermasalahkan 2. Yang pertama kali memotong dengan yang menambahkan narasi. Nah, yang menambahkan narasi ini sudah jelas. Makanya nama Ade Armando itu disebut dengan lugas. Dan ada satu nama lagi, siapa, Abu Janda itu ya, sudah kita bahas tuh. Itu pun dilaporkan oleh salah satu pihak. Cuman saya tidak tahu apakah itu pihak resmi dari Pak Yusuf Kalla atau bukan. Dan menariknya ya, kalau kita sampai pada bagiannya, ternyata ada semacam ketidakhormatan nih dari Ade Armando terhadap agama Islam, yaitu salah satunya terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita simak ya. Ini kita akan lihat potongan video Pak Yusuf Kalla dulu di awal nih. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke, sebentar ya. Ini tidak ada yang saya potong kecuali intronya saja. Jadi yang akan kita lihat itu apa yang memang diupload oleh Cokro TV. Nah,
potongan tadi ya, itu yang memotongnya siapa tidak tahu. Cuman yang jelas potongan itu setelah dipotong didistribusikan untuk diberi narasi oleh channel ini, Cokro TV. Itu clear ya, itu fakta tuh. Yang memotongnya entah siapa, tetapi potongan itu diberikan narasi dan dibahas oleh Cokro TV. Itu fakta. Mereka lah yang membuat bumbu terhadap potongan sebesar itu. Dan saya tidak mau masuk ke dalam ranah teologis ya, karena memang ada yang mengatakan, oh memang Kristen ada ajarannya untuk martir bla bla bla. Saya tidak masuk ke situ karena itu adalah pembicaraan tersendiri. Kalau kita mau membahas ke situ, itu sudah masuk ke dalam ranah teologi, dan kita harus berbicara dengan teologian. Tidak bisa kita itu hanya mengambil satu ayat. Jadi kesalahpahaman di dalam memahami itu seperti itu. Kita ambil satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, seolah-olah zohir satu ayat itu adalah yang diberikan sebagai dogma terhadap muslimin. Demikian pula ada ayat misalkan di dalam Injil, di dalam Bible, kemudian dia diambil, kemudian seolah-olah itu adalah yang diajarkan sebagai ideologi. Itu belum tentu. Makanya saya tidak masuk ke situ. Itu biarkanlah di dalam pembahasan tersendiri nanti ya, karena ini akan menjadi pintu masuk baik sekali bagi memahami memahami interaksi di antara kedua agama yang saya katakan masih bersaudara ini, begitu ya. Secara apa bersaudara itu ya? Secara tokoh-tokohnya, bukan secara teologinya. Kalau teologinya ya bertentangan. Ini kita akan saksikan dulu ya. Guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sebenarnya sih JK ya, tapi bukan Jungkook ya. Genzi. Oh iya. Bukan, karena kan aku Saya bang juga nggak tahu loh. Aku bang kalau misalnya ngelihat video, kalau ngelihat berita nih lewat, JK bilang bla 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 bla. Jungkook. Oh bukan, ternyata Yusuf Kala. Genzi juga emang ada yang K-popers kan enggak. Jadi enggak kenal pasti. Dan lanjut. Jungkook tuh siapa? Anggota BTS, anggota K-pop. Tapi kan dia sementara Yusuf Kala adalah Army. Kan JK. Mantan Siapa? wapres ke berapa ya? bukan mantan wapres keberapa, karena kita pasti bingung kalau keberapanya sih. Oh iya Mantan sih, wakil ya mantan wapresnya. Wapresnya Pak Jokowi. Ini dulu Baik, namanya. sampai sini jelas lah ya, intensinya itu adalah mau ngomongin Yusuf Kala. Itu intensinya jelas dari awal. Mereka yang ngomong tuh, fakta itu. Kan dulu Jokowi JK gitu. Yep. Juga dia pernah jadi wapres SBY Oh iya 2 kali ya. 2 kali. Nanti mungkin kalau maju lagi 2029 jadi wapres lagi. Mau Pak. Kayaknya Oke, dia ini sekarang Iya. lagi nggak populer nih. iya, tapi baru-baru ini ada gebrakannya bang, ada aja gebrakannya gitu. Sekalinya ngomong tuh, aduh gitu, bikin netizen rame. Apa tuh sih? Sebenarnya ada beberapa, tapi ini aku menyebutkan satu dulu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh lagi Perang Iran. Tuh kan, nggak denger semua permasalahannya. Ini kok ngomong begitu orang ini. Nih kesalahan pertama tuh ya, ngomong kok nggak tahu permasalahannya. kayaknya ngisi seminar gitu bang, atau kayak lagi jadi pembicara gitu. Di kalau di sumbernya itu masjid apa? Masjid kampus UGM. Kampus UGM. Di UGM. Di situ tuh lagi bahas strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional, intinya perang Iran lah. Ya. Nah, di situlah dia selipin kata-kata kenapa agama gampang menjadi alasan konflik. Karena kedua-duanya nih, maksud dia Islam sama Kristen itu berpendapat mati atau newasin orang, maksudnya ngebunuh orang, itu tuh bakal mati syahid semuanya. Mau Kristen bunuh Islam, Islam bunuh Kristen, itu semuanya bakal mati syahid. Makanya kenapa konfliknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Sebentar nih saya langsung kasih tahu saja ya, di menit 28 Pak Yusuf Kala itu mengatakan itu adalah pemahaman yang salah. Jadi itu bukan yang diajarkan. Bahasa Pak Yusuf Kala jelas, itu adalah anggapan muslimin saat itu, yang mana konteksnya itu Poso, dan Kristen saat itu, yang mana konteksnya itu juga sama, konflik di Indonesia saat itu. Orang Kristen dan orang Islam punya anggapan yang sama. Lalu di menit 28 Pak Yusuf Kala itu mengatakan itu adalah anggapan yang salah. Jadi itu bukan ajaran ya. Karena ajaran Kristen begini dan begitu, karena ajaran Islam begini dan begitu. Bukan, Pak Yusuf Kala tidak berbicara itu. Itu harus dilihat dari situ saja. Semua tuduhan dari panjangnya video ini 1/2 jam lebih ya. Video aslinya di
Coro TV ini, itu tidak kena sama Pak Yusuf Kalla sama sekali. Makanya kita harus melihat bahwa ini memang upaya untuk membuat adanya kericuhan narasi lah, katakan begitu ya. Kalau kita tidak melihat ini sebagai upaya untuk adu domba fisik dari Ade Armando dan dua temannya yang saya nggak tahu namanya siapa ini. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid Ya, gitu. ya, ya, ya. Nggak, itu tidak keluar dari kata-kata Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu mengatakan orang Islam beranggapan demikian, orang Kristen beranggapan demikian, yang mana itu pada menit 28 disalahkan oleh Pak Yusuf Kalla. Bukan Kristen mengajarkan anu, Islam mengajarkan anu. Nggak, bahasanya bukan seperti itu. Sok lihat lagi, cek lagi. Dan akhirnya dikecam lah sama Dikecam. netizen yang beragama Kristen. Emang iya sebagai umat Kristiani dan anak Tuhan? Memang iya? Tentu tidak. Oh iya, gimana tuh? Ini kenapa Cindy yang ditanya, karena Cindy ini Kristen. Iya. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah. Itu bahkan diperintah ke berapa ya aku lupa, itu jangan membunuh gitu. Terus juga ya banyak lah, intinya Tuhan tuh mengajarkan cinta kasih, terus istilahnya membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan intinya sama sekali tidak ada itu tuh udah bikin kamu kesel bunuh gitu, enggak. Bahkan ya ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau kamu menghunus orang dengan pedang, maka Aku lupa sebentar ya. inilah Kristennya nggak terlalu ini nih. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Oh. Jadi intinya kalau kamu bunuh orang, kamu ya enggak, sebenarnya artinya enggak Iya, enggak, harafiah tapi itu ya, kira-kira tapi gitu kan. Kalau kamu bunuh orang dengan pedang, kamu akan mati dengan pedang. ya kamu akan mati dengan pedang, intinya gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ajarin kamu Nggak bunuh pernah orang kamu diajarin. mati syahid gitu, enggak ya. Tidak pernah. Baik, Seujung sebentar kuku lah. pun. Sejauh apapun pemahaman teologi orang ini terhadap Kristiani begitu ya, saya percaya saja. Ya kalau orang awamnya mengatakan tidak diajarkan, ya selesai, berarti tidak diajarkan. Dan sama juga di Islam juga tidak diajarkan. Emang siapa yang ngajarin orang Islam itu membunuh? Ya, nggak ada. Itu kalau perang statusnya itu harus harbi dulu yang diperanginya. Jadi bukan memerangi dulu baru harbi, merekanya harus harbi dulu. Dalam pengertian bahwa perang itu mereka yang mulai dulu. Kalau dia tidak harbi tidak boleh diperangi. Lah status harbi baru ada apabila mereka itu memerangi. Jadi di Islam itu yang namanya perang dia itu defensif. Dia itu sifatnya reaktif, bukan aktif. Ya, sama. Jadi malah di kita itu sama, ada ayat ya, kurang lebih maknanya itu membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia dosanya itu. Jadi itu adalah kejahatan kemanusiaan, bukan hanya kejahatan terhadap satu manusia, tapi kejahatan kemanusiaan. Dan tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk memahami perkataan Pak Yusuf Kalla itu sebagai memfitnah ajaran tertentu selain 3 orang yang lagi ngerumpi ini. Jadi ya itu salah satu sayang aja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan semacam takutnya perpecahan gitu kan. Jadi, Nggak ada yang memahami seperti itu, cuman kalian doang, yang mana orang-orang yang sama satu frekuensi bodohnya sama kalian tuh terbawa arus. Nggak benar. Memang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Tuh, Dan dipanasin. sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Tuh, ngomporin. Ini ngomporin. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid? Karena kan memang kayaknya nggak ada agama yang ngajarin kekerasan kan. Gini, saya harus jujur tentang Islam. Dalam Islam, ajaran tentang perang tuh ada. Iya. Ya, perang gitu ya. Lawan lah, bunuh lah. Itu ada. Dan nanti dulu sebelum tapinya lebih spesifik lagi. Dan itu dijalankan oleh Nabi Muhammad sendiri. Di era Nabi Muhammad sedang memimpin Islam. Ini kan beda dengan Yesus ya. Yesus itu kan adalah seorang tokoh masyarakat sipil lah gitu ya. Orang di kalangan di bawah gitu ya dengan masyarakat lainnya yang berusaha mengoreksi kezaliman pemerintah
di masanya kan. Iya. Nah, Memang dia nggak Farisi. punya pasukan, emang nggak punya tentara, Yesus itu. Makanya ketika dia dibunuh oleh tentara Romawi itu disalib ya, Disalib. kan nggak ada yang membela dia, oke? Ya Yang membela tuh pengikutnya, masyarakat ya adalah pengikutnya kan. pengikutnya. Ini beda dengan Islam. Islam itu si Nabi Muhammad jadi Tuh. panglima perang. Coba lihat nih. Ini nggak ada apa namanya haibah. Saya belum mau membahas perkataannya dari tadi ya, dari mulai bahwa di Islam itu ada bunuhlah begitu ya, perangilah. Itu lain soal itu. Itu kita belajar fikihnya. Makanya jangan ambil satu ayat kemudian diambil kemudian seolah-olah itu adalah ideologinya, bukan. Cuman saya mau meng-highlight dulu di sini si Ade Armando ini. Saya gimana ya nih sama orang-orang nih. Si Ade Armando ini tidak memiliki rasa hormat sekali terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya mau bagaimana? Orang ya kita itu waktu menyebut nama Nabi itu selalu ada dalam bahasa Inggrisnya peace be upon him. Kita mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, malah dengan lebih panjang lagi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Malah di dalam kitabnya Ad-Dasuki itu ada mengatakan kalau bisa, kalau menyebut nama Muhammad itu jangan dibaca dengan majrur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kalau bisa jangan dibaca majrur, pakai dibaca marfu supaya kita lebih sopan. Ala sayyidina Muhammadun. Dikira-kirakan di situnya ada huwa. Ala sayyidina huwa Muhammadun. Itu sampai sehormat itu si Ade Armando ini ya. Dengar sekali lagi. Saya agak malas sebetulnya ngulanginya. Cuman ini untuk mengajarkan kepada yang bersangkutan begitu ya. Jangan main-main, jangan macam-macam. Karena narasi kamu itu bisa kembali kepada kamu. Coba nih kita ulang lagi nih. 20 detik belakang ya. Emang nggak punya tentara, Yesus itu. Makanya ketika dia dibunuh oleh tentara Romawi itu disalib ya, Disalib. kan nggak ada yang membela dia, oke? Ya Yang membela tuh pengikutnya, masyarakat ya adalah pengikutnya kan. pengikutnya. Ini beda dengan Islam. Islam itu si Nabi Muhammad jadi panglima perang. Ayo. Memang Nih, saya agak berat mengulang-ulangnya ini. Cuman ini mah buat pelajaran buat si Ade Armando nih ya. Yang menistakan agama di sini tuh dia tidak memiliki rasa hormat sama sekali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih sekali lagi nih. Ya adalah pengikutnya kan. Ini beda dengan Islam. Islam itu si Nabi Muhammad jadi panglima perang. Memang perang. Ya mau apa? Dan lihat sama kamu ya, Ade Armando. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama perang tidak pernah membunuh orang. Rasulullahnya loh dengan tangannya, gak pernah baca tuh di siroh-siroh itu, gak ada. Ya, kamu kan Muslim mengatakannya itu. Kemudian ini kita dengerin dulu congornya deh ya. Memang diperintahkan berperang melawan mereka yang menzalimi orang-orang Islam ketika itu. Jadi dia perang melawan kaum jahiliyah gitu ya. Bunuh-bunuhan ya. Nah, tapi tidak pernah dikatakan bahwa kita berhak, orang Islam itu berhak untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan kalau kita membunuh orang-orang Kristen, kita akan masuk surga gitu kan. Nggak ada. Berarti disalahartikan ayat itu. Ya, jadi kan terkesan diselewengkan. Yang harus diperangi oleh orang Islam adalah orang jahat. Nah, sebentar ya. Jadi begini. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, bahwa Pak Yusuf Kalla itu tidak mengatakan hal ini sama sekali. Tidak mengatakan bahwa apabila membunuh orang Kristen dapat pahala mati syahid, tidak. Itu dalam pikiran orang Muslim yang dikoyid, diberi pengkhususan yang ada pada wilayah konflik. Bukan Pak Yusuf Kalla yang salah paham, karena di menit 28 Pak Yusuf Kalla itu mengatakan itu tidak benar, ya. Justru masuk neraka dua-duanya. Itu kata Pak Yusuf Kalla. Nah, saya cuma mau mengatakan saja ya, ini si Ade Armando ini sudah membukakan kulitnya dengan tidak sopan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengimbuhkan kata-kata yang amat sangat tidak pantas sebelum menyebut nama beliau itu. Yang dengan terpaksa saya harus mengulanginya 3 kali buat bikin si Ade Armando ini ngerti. Dia yang tidak memiliki. Sekarang apa kita mau begini ya? Ini sudah memecah belah. Coba saya tidak tahu ya akan setajam apa.
apa namanya video yang saya buat ini, saya tidak tahu akan seluas apa efeknya. Hanya saja setidaknya saya sudah berbicara, orang ini tidak memiliki rasa hormat sekali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia itu suka sekali, senang sekali apabila ada orang mukmin itu bertikai atau setidaknya dia bisa disudutkan jadi objek serangan, itu dia suka, dia senang. Si Ade Armando ini. Terus harus digimanain orang kayak gini? Ya. Saya mah nggak apa namanya, nggak, tidak, saya bukan orang yang menekankan kekerasan sedari awal, dan saya tidak akan mengadvertising yang namanya itu kekerasan, nggak. Cuman ini orang sudah kelewatan dengan cara seperti ini. Nah, kalau kamu tanya misalnya, atau orang bertanya kenapa Kristen tidak seperti itu ya, saya akan ingatkan bahwa ya semua harus dibaca dalam konteks kan. Kristen itu adalah agama masyarakat sipil di bawah yang mungkin dianggap nggak relevan kalau mengatakan bunuhlah lawan-lawanmu gitu ya. Sementara mereka sendiri adalah kalangan yang relatif lemah ya secara militer gitu ya. Kalau orang Islam kan emang udah punya pasukan, emang perang dia. Tapi tidak pernah dikatakan membunuh orang-orang yang beda agama. Nggak cuma Kristen gitu ya. Agama lain pun bukan untuk dibunuhi. Yang bisa diperangi oleh orang-orang Islam adalah yang jahat. Kaum kafir. Kaum kafir tuh bukan orang Kristen, tuh bukan kafir ya. Yang jahat tuh adalah, kafir itu adalah orang-orang yang jahat yang menentang perintah Tuhan. Bahkan di kalangan Islam sendiri, kalau dia adalah Islam yang jahat, Islam yang mengajarkan hal-hal yang sesat, yang tidak sejalan maksud saya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ya boleh diperangi kalau mereka memerangi orang Islam ya, dan boleh dibunuh. Sebentar, nah ini pembacaan apa namanya itu susunan hukum Islam dengan Kristen dari segi sosiolog, dari segi sosial ya. Ini yang dipakai pendekatan hermeneutik. Yang dipakai pendekatan usul fikih itu jauh sekali. Ya, jadi yang dikatakan Ade Armando ini kan bukan ahli agama ya, cuman dia suka baca mungkin. Jadi pembacaan terhadap kenapa Islam itu di dalam hukumnya ada kecenderungan misalkan ke dalam melawan tatkala dianiaya, beda dengan Kristen yang pukul pipi kiri kasih pipi kanan atau sebaliknya, itu karena Islam established dia sebagai suatu Madinah, katakan begitu, suatu peradaban, sedangkan Kristen agamanya civilian. Itu kan bukan dari segi teologi, itu dari segi apa, hermeneutik, yang memang begitu pembacaannya. Cuman apakah ya Islam sebagai muslim membaca perintah itu seperti itu? Kan tidak. Kita kenal ada yang namanya tolab dan sebagainya. Ini yang namanya apa namanya itu penistaan terhadap agama ya. Agama Islam itu memiliki metodologi khusus untuk memahami perintah dan larangan. Kalau dikatakan tadi yang namanya perang itu ada perintahnya dengan syarat-syaratnya, yaitu hanya kepada harbi dan lain sebagainya, itu jangan dibaca oleh hermeneutik, itu penistaan terhadap agama. Jadi yang membuat penistaan di sini siapa sih? Ade Armando. Ya, yang membuat penistaan di sini bukan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla cuma membicarakan aktual sebagai apa seperti apa, itu sudah ada konferensi persnya kok. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah, ini ngapain sih Pak JK malah bilang bahwa kedua agama ini punya ajaran bahwa orang Islam disuruh bunuh orang Kristen disuruh bunuh orang Islam. Gak begitu, itu di dalam pikirannya. Dan kalaupun misalkan itu diajarkan oleh siapa? Oleh orang yang berkonflik saat itu, yang mana itu diselesaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Saya ulangi sekali lagi, di menit 28 pada video originalnya. Kenapa itu tidak ditampilkan begitu sama si Ade Armando itu? Kenapa itu kok tidak ditampilkan? Apa maksudnya? Makanya ini dilihat di belakangnya ada mensrea itu. Ini aku melihat netizen yang komentar juga ya Bang. Aku kan melihat ada orang arisan kok muslim juga dengerin nih komentar. Dia bilang, itu mah ajaran Pak JK aja, saya juga Islam gak pernah diajarin kayak gitu. Iya. Cuma omongan Pak JK ini familiar di aku. Karena mungkin aku dulu kan pernah diajarkan dengan kaum-kaum yang lumayan fanatik ya. Maksudnya kayak aku dididik di konservatif. Iya, sekolahnya dengan ini orang-orang yang mendidik aku ini lumayan konservatif gitu. Di sekolah maksudnya? Di sekolah iya. Waktu itu. Familiar. SD nih kayaknya. SMP. Kalau Kalau SD kan mungkin
masih kis gitu ya, maksudnya kayak bocil gitu, mana masuk gitu ya. Tapi waktu aku SMP tuh kayaknya aku diajarin tuh. Oke, sebentar, saya cukupkan sampai di sini karena saya rasa itu cukup untuk memberikan gambaran bahwa video yang sepenggal itu tidak berusaha untuk dicari konteksnya. Si Ade Armando dan kedua orang ini, mereka tidak mencari jalan bagaimana memahami, jadi mengembalikan satu potongan itu kepada gambaran utuh, tidak, tapi mereka malah meruncingkannya, mereka malah menajamkannya. Omongan 1 menit dijadikan 30 menit lebih, ya. Dan omongannya itu semuanya hanyalah berkutat kepada 1 menit itu, tidak dikembalikan kepada konteks yang utuh. Nah, yang mau saya katakan bahwa dibukakanlah di sini lisannya, bukan lisan saya ngomongnya apa, congornya si Ade Armando ini dibukakanlah ketidakhormatannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan imbuhan yang tidak pantas untuk disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ya, saya kalau mau provokatif seperti si Ade Armando ini, saya katakan seharusnya umat Islam sekarang semuanya marah sama si Ade Armando atas perkataannya sendiri tadi ya. Kafir itu Kristen itu tidak kafir. Islam pun kalau mengajarkan yang tidak seharusnya diajarkan, jahat, itu juga kafir. Yo, balikin tuh omongan itu sama si Ade Armando tuh. Ya. Gimana sih? Kalau kita mau sama-sama provokatif ya. Nah, itu kan omongan provokatif. Coba saya katakan sekali lagi, saya tidak mengendorse, tidak mengadvertising kekerasan, tidak. Cuman ini adalah kejahatan yang nyata, yang mana kita sebagai umat muslim harus mendesak agar si Ade Armando ini sekalian sama si Abu Janda, sekalian sama 2 orang ini, karena ini permasalahannya sudah bukan permasalahan berbicara bebas di hadapan publik, bukan. Ini sudah dalam ranah memframing agar terjadi kekisruhan, minimalnya kekisruhan di ruang publik oleh si Ade Armando. Itu satu kasus yang lain sudah terjadi penistaan di sini terhadap Nabi Muhammad SAW dengan perkataannya yang menjijikan itu. Ya, ala kulli hal. Kemudian bagaimana? Biarkanlah, let him taste his own medicine. Kalau kata kita, biarkan senjatanya berbalik arah begitu. Senjata makan tuan. Dia yang mencoba untuk memframing orang, pada akhirnya mulutnya dia sendiri yang mencelakakan dia begitu. Kalau video ini memang efeknya luas. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita gaungkan nih supaya si Ade Armando ini dan si Permadi Arya, si Abu Janda itu cepat-cepat diberi hukuman. Kalau misalkan sekiranya institusi penegak hukum sudah tidak bisa karena satu dan lain hal, alasannya apapun itu, mudah-mudahan cepat-cepat dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala nih 2 orang ini, ya nggak usah orangnya sih nggak apa-apa, pemikirannya minimalnya begitu. Mudah-mudahan cepat dibinasakan. Dan termasuk yang mereka bela tuh junjunannya siapa? Si Jokowi, karena asalnya tuh dari dia. Ya, itu mah mau dilihat mau tidak, zone saya kuat sekali 99,9% asal itu dari si Jokowi ini. Ya, kuat dugaan saya. Saya mengatakan 100%, enggak 100%. Cuman kuat dugaan saya ke sana. Begitu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.